Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga untuk kesempatan sore kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore kali ini rekan-rekan, ini kita menjawab ya pertanyaan dari beberapa rekan yang japri ke saya kemarin, menanyakan untuk masalah jumlah populasi ini dan juga masalah maksud dari takaran pakan 1 on per ekor per hari. Nah, ini nanti kita sambil jagong saja ya, kita akan menjelaskan dan kita kasih keterangan ini sesuai dengan apa yang kami lakukan dan tentunya juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Untuk masalah jumlah populasi ini ya rekan-rekan, bahwasanya untuk di kandang kami ini ya, untuk jumlah indukannya ini kurang lebih sekitar 200-an ekor ya. Dan untuk pejantannya ini kalau kita hitung keseluruhan dengan 2 ekor yang kemarin baru siapan ya, itu kurang lebih kalau tidak salah sekitar 42 ekor. Nah, kenapa kita tidak hitung semua ya? Dikarenakan untuk yang 2 itu memang masih kategori belum bisa kawin. Tapi untuk masalah jumlah populasi yaitu tadi kurang lebihnya yaitu sekitar 240-an ekor. Nah, untuk masalah maksud ya rekan-rekan dari langsung pakan itu yang kita menggunakan takaran 1 on ya per ekor per hari, itu maksudnya adalah ketika kita memberikan makan ya, bahwasanya dalam 1 hari untuk kami ini memberikan makan endok-endok kita itu sebanyak 2 kali. Nah, itu untuk takarannya ya, kita memberikan 1 on per ekor per hari. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya walaupun kita berikan ya untuk pemberiannya itu lebih dari 2 kali atau bahkan bisa 4 kali ya, yang terpenting untuk takarannya itu tetap kita menggunakan takaran 1 on per ekor. Nah, silahkan untuk rekan-rekan ya bisa disesuaikan untuk masalah pemberiannya. Tapi untuk kita, saran saya ini ya, untuk takarannya kita tetap menggunakan aturan yang telah kita sepakati. Dalam artian untuk takarannya tetap tadi 1 on. Nah, sekarang untuk masalah langsungnya. Kalau langsung ya, kalau di kandang kami sudah sering saya sampaikan juga bahwasanya untuk langsung kami itu terdiri dari katul halus ya, ada jagung giling dan juga konsentrat petelur. Di samping itu juga untuk masalah hijauannya ya, ini memang sering kita berikan ya, rata-rata di dalam 1 minggu itu kita memberikan untuk hijauannya ini kurang lebih sebanyak 3 kali. Nah, hijauan ini ya rekan-rekan, kalau kami sering menggunakan untuk daun pepaya dan juga daun mengkudu. Tapi silakan ya untuk rekan-rekan semuanya, kalau menggunakan untuk dedaunan yang lain itu dipersilakan saja. Tapi kalau saran saya itu ya, yang terpenting untuk masalah nutrisi ya atau kegunaan dari daun-daunan tersebut berimbas yang positif terhadap ternak-ternak kita. Nah, itu adalah untuk pesan saya. Nah, yang selanjutnya juga ini ya, kita akan coba menjawab lagi untuk pertanyaan dari rekan kita yang menanyakan masalah pejantan ya dengan kandang sistem umbar ini. Kenapa untuk pejantan kita ini tidak melakukan proses perkelahian? Nah, sebenarnya ya rekan-rekan untuk masalah perkelahian tentunya juga ada ya. Karena apa? Karena yang jelas untuk jumlah populasi yang lumayan banyak, apalagi di dalam 1 kandang ya, kita tidak menggunakan model sekat, masalah perkelahian itu tentunya juga ada. Tapi untuk intensitasnya ya, itu memang kalau di kandang kami agak condong menurun, dalam artian jarang sekali ya. Nah, ini siasat kami untuk membuat pejantan ini ya, memang kita mulai dari kita membeli siapan. Dulu kita membeli siapan ya, membuat untuk calon pejantan ini dari jemoko ya kalau bahasa Jawanya. Beberapa ekor kita kumpulkan menjadi 1 sampai nanti menjadi ngos ya atau basong lah. Nah, untuk masalah basong ini ya rekan-rekan, ketika mereka sudah lama beradaptasi nih, kemungkinan besar untuk masalah perkelahian itu biasanya memang agak jarang terjadi.
Nah itu tadi dikarenakan untuk masalah bakson tersebut ya sudah lama berinteraksi dan juga sudah lama saling mengenal. Nah itu untuk masalah solusi mengatasi untuk masalah pejantan agar untuk intensitas perkawinannya ya bisa stabil dan juga tidak saling berkelahi. Nah kembali lagi ini ya untuk rekan-rekan semuanya, masalah pakan. Sebenarnya ya di dalam peternak endok itu memang kendala utama kita adalah pada masalah pakan. Tapi kalau kita itu bisa berpikir ya secara jernih, untuk masalah ternak endok itu, masalah pakan itu sebenarnya juga sangat simpel sekali. Kita tidak harus ribet-ribet ya mencari berbagai macam makanan alternatif yang tentunya juga menguras tenaga ya. Di samping itu juga tetap kita mengeluarkan biaya. Sedangkan untuk masalah kualitasnya atau tingkat nutrisinya ya kita tidak mengetahui secara pasti. Nah kalau saran saya itu kita tetap menggunakan pakan yang umum saja ya, pakan yang sudah disediakan yang fungsinya atau nutrisinya itu sudah sangat-sangat jelas sekali, yaitu kita menggunakan sebagian dari pakan yang umum ya, dan sebagian lagi kita menggunakan pakan yang hasil dari pabrikan. Dan untuk masalah biayanya ya, kalau kita berbicara masalah biaya, tentunya juga memang kita mengeluarkan biaya yang agak lumayan mahal atau agak sedikit boros ya kata orang. Tapi sebenarnya kalau kita kalkulasi ya dengan jumlah penghasilan yang kita terima itu, tentunya setelah kita kurangi ya dengan pengeluaran biaya pakan, masih ada sisa yang bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Makanya di video kami yang terdahulu ya sering saya sampaikan, kalau kita berharap dengan hasil yang berlimpah tapi dengan pakan yang murah meriah ya, tentunya juga itu saya kira hal-hal yang tidak masuk akal, atau katakanlah hal yang memang tidak mungkin bisa terjadi. Nah ini tentunya juga saya sampaikan sesuai dengan apa yang kami alami ya di dalam menekuni usaha peternak endok. Kita pun dahulu kala ya rekan-rekan sering menggunakan pakan-pakan yang kurang bagus ya, tapi ternyata untuk masalah hasilnya ya itu pun juga tidak bisa maksimal, dalam artian untuk hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya saya berani menyampaikan ini ya, tentunya juga kami pernah melakukan dan juga kami mempunyai bukti-buktinya. Nah mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Semoga saja bisa ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Tetap semangat di dalam beternak, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.